Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pencinta kitab berbahasa Arab. Kita lanjutkan membaca kitab Mutammimah Ajrumiyah juz 1 halaman 94 kalau kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun fil hurufil musyabbahati bilaisa. Ini satu pasal membahas tentang huruf-huruf yang diserupakan akan dianya huruf dengan laisa. Wa ammal huruful musyabbahatu bilaisa fa arba'atun ma wala wa in walata. Dan adapun bermula huruf-huruf yang diserupakan akan dianya huruf dengan laisa itu 4. Ma, la, in, dan lata. Jadi huruf yang disamakan dengan laisa artinya sama-sama nafi. Sehingga huruf itu pun beramal seperti amal laisa, yaitu merafa'kan isim, menasabkan khobar. Itu ada 4 huruf, ma, la, in, dan lata. Jadi untuk beramal dia punya banyak syarat. Coba kita lihat satu persatu. Fa'amma ma fata'amalu amala laisa 'indal hijaziyina bi syarti alla taqtarina bi'in. Fa'amma ma, maka adapun bermula ma itu nisya maka ta'malu, beramal ianya ma amal laisa akan sebagai amal laisa 'indal hijaziyin, di sisi hijaziyin, bi syarti dengan syarat. Ada 4 syarat. Pertama, alla taqtarina bi'in, bahwa tidak menyertai ya dengan in. Jadi ma baru beramal dengan amal laisa ada beberapa syarat. Ma baru beramal dengan amal laisa khususnya menurut ulama Hijaz, karena nanti ada menurut ulama Tamim, mereka tidak membuat ma beramal walaupun ada syaratnya. Ma beramal amal laisa menurut Hijaziyin yaitu ada 4 syarat. Pertama, alla taqtarina bi'in, bahwa tidak menyertai ianya ma dengan in. Sesudah ma ini nggak boleh ada in ziyadah, in tambahan. Nah, adapun nanti bila sesudah ma ada in nafi juga, tujuan in nafi untuk menguatkan makna ma, itu tetap beramal. Ini maksudnya di sini, sesudah ma atau ma itu tidak berbarengan dengan in. Sesudah ma jangan ada in ziyadah. Ma doang satu. Itu syarat pertama. Yang kedua, wa alla yaqtarina khabaruha bi illa, dan bahwa tidak menyertailah oleh khobarnya ma dengan illa. Maksudnya pada khobar ma ini yang tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar, jangan ada illa. Ya, kalau pada khobarnya nanti ada illa, ma tidak beramal. Kenapa? Karena ma dia beramal dengan sebab sama dengan laisa, sama-sama nafi. Bila ada illa artinya menetapkan yang dinafikan sebelum illa. Jadi maknanya isbat. Maqama ma Zaidun illa qaimun, tidaklah si Zaid kecuali itu yang berdiri misalkan. Jadi tujuannya menafikan, kalau ada illa malah jadi tidak nafi. Makanya syaratnya tidak disertailah khobarnya ma oleh illa. Jadi pada khobar ma jangan ada illa. Kalau ada illa nanti dia tidak beramal lagi. Sebagaimana kalau disertai dengan in. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, wa alla yataqaddama khabaruha ala ismiha, dan bahwa tidak terdahululah khobarnya ma di atas isimnya ma. Syarat ketiga, jangan duluan khobar daripada isim. Jangan duluan khobar daripada isim. Kenapa? Karena ma untuk beramalnya dia diserupakan dengan laisa. Kalau khobarnya di sini didahulukan nanti menyebabkan ma jadi lemah. Ya, kalau lemah dia tidak kuat beramal kepada khobar sebelum beramal kepada isim. Jadi tidak boleh terdahululah khobar daripada isim. Jangan duluan khobar baru isim, itu syaratnya. Syarat pertama, sesudah ma jangan ada in, pada khobar ma jangan ada illa, kemudian jangan duluan khobar ma daripada isimnya. Syarat keempat, wala ma'mulu khobariha ala ismiha. Wa ma'mulu kita ataf kepada khobar, dan bahwa tidak terdahululah oleh ma'mul khobar. Wala ma'mulu khobariha, tidak terdahululah oleh ma'mul khobarnya ma di atas isimnya ma. Ma'mul khobar maksudnya segala kalimat yang terhubung dengan khobar.
Segala kalimat apakah muta'ala, apakah maf'ul dari khobar nanti. Segala kalimat yang terhubung dengan khobar ma jangan terdahulu di atas isim. Jangan sampai ma'mul khobar dulu kemudian baru isim. Nggak boleh. Jangan terdahulu ma'mul khobar daripada isimnya. Nanti dicontoh bisa kita pahami. Illa idza kanal ma'mulu darafan au jaran wa majruran. Kecuali apabila adalah ma'mul khobar, bila yang menjadi ma'mul khobar ma nanti daraf atau jar majrur. Itu walaupun terdahulu ma'mul daripada isim, ketika itu boleh ma beramal. Karena banyak hal yang boleh pada daraf dan jar majrur, yang tidak boleh pada hal-hal yang lain. Daraf dan jar majrur dia ada kekhususannya. Coba kita lihat. Fal mustawfiyatu lisyurutinahu. Maka bermula yang lengkap bagi syarat itu seumpama ma zaidun zahiban. Tidaklah si Zaid itu yang pergi. Pada contoh seperti ini ma mahijat namanya, huruf yang diserupakan dengan laisa, tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Zaidun isim ma, marfu' tanda rafa' dhammah, zahiban khobar ma, mansub tanda nasab fathah. Ini lengkap syaratnya. Yang pertama, ma tidak disertai dengan in. Sesudah ma nggak ada ma'in. Kemudian di khobar ma nggak ada illa. Tapi zahiban nggak ada illa. Kemudian tidak terdahulu khabar daripada isim, tidak duluan zahiban, bukan ma zahiban zaidun, tidak dahuluan khabar, tapi tetap terdahulu isim baru khabar. Kemudian di sini juga yang khabarnya nggak ada ma'mulnya. Nah, sehingga ini contoh yang lengkap syarat. Contoh lagi wa kaqaulihi, dan seperti firman-Nya Allah Ta'ala, ma haza basyaran, tidaklah ini itu manusia. Ini contoh lengkap syaratnya. Ma mahijat, huruf yang diserupakan dengan laisa, merafa'kan isim, menasabkan khobar. Hadza isim isyarah dibina ada atas sukun pada maharafa isim ma. Basyaran khobar ma mansub tanda nasab fathah. Ma hunna ummahatihim, tidaklah mereka itu ibu-ibu mereka. Ma manafi hijaz, sama dengan laisa, merafa'kan isim, menasabkan khabar. Hunna dhamir munfasil, pada maharafa jadi isim ma. Ummahati khobar ma, mansub tanda nasab kasrah karena ummahat jamak muannas yang salim. Mudhaf ummahatihim dhamir muttasil, pada mahal jar mudhaf ilaih dengan ummahat. Ini contoh yang lengkap syaratnya dan beramal. Fa in iktaranat bi'in batula amaluha nahu ma in zaidun qaimun. Maka jika menyertai ianya ma dengan in. Fa in iktaranat, maka jika menyertai ianya ma dengan in. Sesudah ma ada in, batula amaluha, nisya batallah oleh amalnya ma. Ketika itu ma tidak lagi beramal. Nahu ma in zaidun qaimun, tidak bermula si Zaid itu yang berdiri. Jadi ma di sini ma mahijat, batal amalnya, tidak beramal karena ada in. In ziyadah, namanya ziyadah kafah. Arti kafah, huruf ziyadah yang mencukupkan ma dari beramal. Tadinya ma mestinya beramal, merafa'kan isim, menasabkan khobar. Dengan ada in dia jadi batal amalnya. Jadi ma cukup dengan in saja. Ma hijaz, batal amalnya karena ada in ziyadah. Zaidun mubtada, marfu' tanda rafa' dhammah, qaimun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Udah. Wa kadza in iktarana khabaruha bi illa nahu. Dan demikian pula batal amalnya jika menyertailah oleh khabar ma dengan illa. Bila pada khabar ma ada illa, jadi batal amalnya karena hilang makna nafinya. Contoh, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah bermula Muhammad kecuali itu rasul. Wow, ra'atah ma manafi hijaz, batal amalnya karena pada khobarnya ada illa. Muhammadun mubtada, marfu' tanda rafa' dhammah, illa huruf istisna atau huruf hasar. Rasulun khobar Muhammadun, khobar mubtada, marfu' tanda rafa' dhammah. Tidaklah bermula Muhammad kecuali itu rasul. Karena syaratnya kurang, yaitu di khobar ma ada illa. Kemudian wa kadza in taqaddama khabaruha ala ismiha.
Demikian pula batal amal in taqaddama jika terdahululah khobarnya ma ala ismiha di atas isimnya ma. Bila duluan khobar daripada isim maka ma tidak beramal, batal. Contoh, ma qaimun zaidun. Ma qaimun zaidun. Tidak berdirilah si Zaid. Di sini ma manafi, tapi dia tidak beramal di sini. Jadi ma Zaidun qaimun, tidaklah si Zaid, tidak berdirilah si Zaid. Jadi kalau kita jadikan Zaidun isim ma, qaimun khobarnya, nggak boleh terdahulu khobar. Jadi batal amal. Ketika khobar terdahulu, ma di sini tidak beramal. Terus i'rabnya bagaimana? Ma manafi hijaz, batal amalnya. Qaimun mubtada, marfu tanda rafa' dhammah. Karena qaimun isim fa'il, dia beramal seperti amal fi'il, tugasnya merafa'kan fa'il. Zaidun fa'il qaimun, fa'il marfu tanda rafa' dhammah. Ini masuk dalam kategori mubtada yang tidak butuh kepada khobar, karena ada satu isim yang bertempat pada tempat khobar, sebagaimana penjelasan pada bab mubtada sebelumnya. Jadi i'rabnya ma qaimun Zaidun, tidaklah bermula yang berdiri oleh si Zaid. Ma manafi, batal amalnya, qaimun mubtada marfu tanda rafa' dhammah, qaimun isim fa'il, beramal seperti amal fi'il, merafa'kan fa'il, qaimun fa'ilnya. Nah, au taqaddama ma'mulul khabari. Ini taqaddama. Demikian pula batal amalnya in taqaddama ma'mulul khabar, jika terdahululah oleh ma'mul khabar. Duluan ma'mul khobar daripada isim. Kalimat-kalimat yang berhubungan dengan khobar mendahului isim ma. Ketika itu ma batal amalnya. Contoh, nahu ma ta'amaka Zaidun akilun. Tidaklah makananmu si Zaid itu yang memakannya. Tidaklah bermula si Zaid itu yang memakan, ia akan makananmu. Jadi ta'ama ini. Jadi ma manafi hijat, batal amalnya. Karena ta'ama ini ma'mul, maf'ul dari akala, khabar. Ma manafi hijat, batal amalnya. Ta'ama maf'ul muqaddam bagi akilun. Ta'ama maf'ul mansub tanda nasab fathah, mudhaf ta'ama kaf dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih dengan ta'ama. Zaidun mubtada marfu tanda rafa' dhammah, akilun khabar Zaidun. Kung khabar marfu tanda rafa' dhammah, akilun isim fa'il, tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Ta'ama tadi maf'ulnya. Tidak akan makananmu bermula sidid itu yang memakan ia. Jadi nggak boleh kita nasab akilan. Ma ta'amaka Zaidun akilan. Nggak boleh akilan jadi khobar ma. Kenapa? Karena ma'mul khobar, yaitu ta'ama di sini, ma'mul khobar, ma'mul akilun, mendahului isim. Dan yang menjadi ma'mul bukan jar majrur. Kalau yang menjadi ma'mul khobar jar majrur boleh mendahului isim. Nah, jadi di sini i'rabnya ma manafi hijat tapi tidak beramal. Zaidun mubtada, akilun khobarnya, ta'ama maf'ul akilun. Fa in kana dzarfan ini, maka jika ada ianya ma'mul khobar. Ma'mul khobar kalimat yang berhubungan dengan khobar, baik sebagai maf'ul atau sebagai muta'ala, maka jika ada ianya ma'mul khobar itu dzaraf. Yang menjadi ma'mul khobar dzaraf, mendahului isim, boleh tetap beramal. Nahu demikian itu seumpama ma indaka Zaidun jalisan. Tidaklah di sisimu itu si Zaid yang duduk ia. Ma manafi hijat, beramal di sini. Inda dzaraf makan, mansub tanda nasab fathah. Mudhaf inda kaf dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi indaka ini muta'alaq kepada jalisan. Tidaklah si Zaid itu yang duduk, ianya si Zaid di sisimu. Jadi inda ini namanya ma'mul jalisan, ma'mul khobar. Karena yang menjadi ma'mul dzaraf mendahului isim, tetap ma beramal. Zaidun isim ma marfu tanda rafa' dhammah, jalisan khobar ma. Kung khobar ma mansub tanda nasab fathah. Indaka ini muta'alaq kepada jalisan, makanya disebut ma'mul jalisan. Au jaran wa majruran, atau jaran atah kepada dzarfan,
maka jika ada yang ma'mul khobar jar dan majrur, yang menjadi ma'mul khobar jar dan majrur, dia mendahului isim, tetap boleh beramal. Ma fid dari Zaidun jalisan. Tidaklah dalam rumah Sidit yang duduk. Tidaklah Sidit itu yang duduk dalam rumah. Jadi kita i'rab ma mana fi hijat, merafa'kan isim, menasabkan khabar, fid dari fi huruf jar dari majrur, jumlah jar majrur muta'allaq kepada jalisan, jalisan yaitu khabarnya. Zaidun isim ma marfu' tanda rafa' dhammah, jalisan khabar ma mansub tanda nasab fathah. Jadi fid dari ini ma'mul dari jalisan, dia mendahului Zaidun, tapi enggak apa-apa karena jar majrur. Jawabannya lam yabtul amaluha. Jadi maka jika tadi fa in kana, maka jika ada ianya ma'mul itu dharaf, seumpama ma Zaidun ma indaka Zaidun jalisan, atau jika ada ianya ma'mul jar dan majrur, ma fid dari Zaidun jalisan, niscaya tidak batallah oleh amalnya ma. Ketika itu ma tetap beramal. Wa banu tamimin la ya'malu la yu'milunaha wa in istawfatish syurutul madhkurah. Dan bermula Banu Tamim itu tidak mengamalkan oleh mereka Banu Tamim akan nyama sekalipun lengkaplah oleh syarat-syarat yang disebutkan. Banu Tamim walaupun ma itu lengkap syaratnya ada 4, tetap tidak mengamalkan ma, tetap tidak menyatakan ma merafa'kan isim, menasabkan khobar. Makanya ma yang tidak beramal disebut ma Tamim. Adapun ma yang beramal disebut ma Hijaz, karena ulama Hijaz mengamalkan ma, merafa'kan isim, menasabkan khobar. Sampai di sini dulu satu-satu. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.